Yo, what's up Bujang People sekalian? Kembali lagi bersama admin Bujang di sini. Nah, di video sebelumnya kita sudah pernah membahas tentang asal-usul kaum simbiot dan sekuat apa Venom. Nah, kali ini kita akan membahas salah satu simbiot yang tak kalah kuat dari Venom ini, yaitu Toxin. Nah, siapa Toxin ini dan sekuat apa dia? Oke, simak videonya sampai habis. Asal-usul. Cerita asal-usul Toxin ini dapat kita mulai dengan perdebatan hangat antara bapak dan anak simbiot ini, yaitu Venom dan Carnage. Di sini, Carnage ternyata akan melahirkan simbiot baru. Wait a minute, yang hamilin Carnage siapa anjir? Yang jadi permasalahannya di sini adalah si Carnage ini berencana untuk membunuh anaknya setelah dia melahirkannya. Namun Venom tidak ingin hal itu terjadi. Venom mengatakan bahwa anak Carnage atau cucunya ini akan menjadi simbiot generasi ke-1000 di dalam garis keturunannya, yang akan membuat anak Carnage ini teramat sangat OP. Nah, Venom ini ingin melatih anak Carnage ini untuk menjadi sekutu dan memanfaatkan kekuatannya. Bahkan Venom sudah menyiapkan nama untuk cucunya ini, yaitu Toxin. Karena perbedaan pendapat inilah mereka pun baku hantam. Hingga tak terasa, Carnage nyasar sampai ke bawah sebuah museum yang sedang melakukan pameran. Dan disinilah Carnage akan melahirkan anaknya. Proses persalinan Carnage ini sangatlah intens, hingga menimbulkan ledakan yang membuat lubang besar di bawah museum itu. Karena terjadi ledakan, datanglah polisi ke tempat itu. Salah satu polisi yang datang tersebut bernama Patrick Mulligan. Di sana, Patrick ini melihat Carnage yang sedang lemas setelah proses persalinannya. Ternyata, proses persalinan Carnage ini sangatlah meyakinkan dan membuat Carnage menjadi tidak berdaya, sehingga Carnage menunda keinginannya untuk membunuh anaknya tadi dan pergi dari tempat itu. Sebelum Carnage pergi, Carnage pun berkata kepada Patrick bahwa dia akan mencari Patrick di kemudian hari. Dan ternyata anak Carnage ini melekat ke tubuh Patrick tanpa dia sadari. Mendengar kata-kata dari Carnage, Patrick pun terheran-heran dan kebingungan. Patrick bilang, "Salah gue apaan woi sampai diancam sama tuh jeli merah?" Di suatu tempat, Venom menyadari bahwa cucu pertamanya sudah lahir ke dunia. Dan Venom pun mulai melacak di mana keberadaan cucunya itu. Dan sampailah Venom di sebuah apartemen milik Patrick. Di sini, Patrick tinggal bersama istrinya, Gina, yang sedang hamil. Karena Venom tiba-tiba datang dari jendela, Patrick dan istrinya pun terkejut. Namun di sini Venom mengatakan bahwa kedatangannya ini bukan untuk mencelakai Patrick, namun justru untuk melindungi Patrick dari Carnage. Namun tiba-tiba datanglah Spider-Man yang langsung saja ngajak Venom ini gelut karena mengira Venom akan berbuat jahat. Ibarat Tom and Jerry, mereka berdua pun langsung baku hantam. Namun di sini Venom tetap mencoba untuk mengatakan bahwa dirinya itu tidak berbuat kejahatan, melainkan hanya ingin melindungi cucunya yang baru saja lahir. Melihat dua makhluk aneh baku hantam, Patrick pun membawa istrinya kabur. Tapi sayangnya, tiba-tiba saja muncul Carnage di sini yang langsung menyerang Patrick. Dari tadi ini cerita kebanyakan tiba-tiba muncul anjir. Karena Carnage menargetkan anaknya yang ada di dalam tubuh Patrick, maka Carnage pun menculik Patrick dan melempar Gina dari atas tangga. Tapi untunglah ibu-ibu hamil ini selamat berkat jaring Spider-Man yang menangkapnya dengan aman. Ternyata, Spider-Man dan Venom sudah selesai baku hantam. Carnage yang sudah berhasil menculik Patrick pun akan melancarkan aksinya, yaitu membunuh anaknya yang ada di dalam tubuh Patrick. Untuk menarik keluar anaknya, Carnage akan mencabik-cabik tubuh Patrick ini. Tidak ingin tersobek begitu saja, Patrick pun mencoba melawan, dan akhirnya hampir terjatuh dari atas bangunan. Ralat, Patrick pun terjatuh dari atas bangunan. Namun untungnya tiba-tiba muncul Black Cat yang kebetulan sedang berada di dekat situ untuk mengembalikan lukisan yang dia curi dari pameran museum tempat persalinan Carnage tadi kepada pelukisnya. Melihat Black Cat mengganggu rencananya, Carnage pun marah dan mencoba untuk membunuh Black Cat ini. Tapi untungnya terjadi lagi tiba-tiba munculan Venom untuk menghantam Carnage ini. Melihat dua simbiot yang sedang adu mekanik, Black Cat dan Patrick pun memanfaatkan hal ini untuk kabur. Baku hantam Venom melawan Carnage berlangsung cukup ketat, hingga akhirnya mereka sampai ke stasiun kereta bawah tanah.
Dan disinilah Venom berhasil mendorong Garnet hingga ditabrak oleh kereta api. Keesokan harinya, Patrick datang ke rumah sakit untuk melihat istrinya dan anaknya yang baru saja lahir. Melihat hal ini, tentu Patrick merasa senang dan bahagia. Namun juga bercampur perasaan gelisah dan takut. Patrick takut bahwa dirinya dan keluarganya tidak aman karena serangkaian kejadian serangan para simbiot kemarin. Di saat yang bersamaan, ternyata Venom sedang nongki di atas gedung rumah sakit untuk mengawasi Patrick supaya dia tidak diserang oleh Carnage lagi. Ya, Venom sadar bahwa tabrakan kereta tentu tidak cukup untuk membunuh Carnage. Dan betul saja, di bawah gedung rumah sakit, Carnage sedang nongki juga untuk menunggu kesempatan menyerang Patrick. Kemudian cerita berlanjut pada malam harinya, di saat Patrick bersama rekan polisinya yang bernama Paul sedang melakukan aktivitas biasa polisi, yaitu adu tembak-tembakan dengan penjahat. Di sini, Patrick secara ajaib bergerak lebih hebat daripada biasanya, hingga bisa mengalahkan para penjahat itu. Nah, disinilah Patrick mulai menyadari bahwa ada yang berbeda dengan tubuhnya. Selain itu, ada juga suara-suara aneh yang mulai muncul di dalam kepala Patrick ini, dan menyebut-nyebut nama Toxin. Cerita berlanjut saat di kantor kepolisiannya mereka sedang menyelidiki kasus pencurian lukisan. Ya, lukisan yang dipamerkan di museum tempat Carnage melahirkan Toxin tadi. Di sini mereka berhasil mendapatkan gambaran dari CCTV mengenai si pencuri ini. Namun gambaran yang didapat hanya berupa bagian belakang dari pencuri itu. Patrick pun merasa tidak asing dengan tubuh semok itu, dan dia sadar bahwa pencurinya itu ternyata adalah Black Cat. Karena pernah diselamatkan oleh Black Cat, Patrick pun diam-diam mencari cara untuk menemui Black Cat. Dan akhirnya dia dan Black Cat pun bertemu. Patrick mengatakan bahwa Black Cat sudah berbuat kriminal, dan dia harus menangkap Black Cat. Namun, Black Cat yang sadar bahwa Patrick adalah laki-laki yang pernah dia tolong dari simbiot Carnage, Black Cat pun meminta Patrick untuk melepaskannya sebagai tanda balas budi. Hal ini pun membuat Patrick menjadi galau akan keputusannya. Di tengah-tengah kegalauannya, tiba-tiba saja Cletus, yaitu inang dari Carnage, datang membawa mayat temannya Black Cat. Melihat hal itu, tentu saja Black Cat langsung marah dan menyerang Cletus ini. Namun dengan cepat, Cletus berubah menjadi Carnage dan mengalahkan Black Cat. Patrick pun panik dan ingin menolong Black Cat ini dengan menembak Carnage. Tapi karena Carnage ini kebal peluru, maka tembakan Patrick ini tidak berdampak apa-apa terhadap Carnage. Saat Carnage akan menyerang Patrick, tiba-tiba saja tubuh Patrick ini diselimuti oleh simbiot, dan simbiot tersebut adalah Toxin. Di sini diperlihatkan kehebatan dari Toxin ini, di mana Toxin dapat dengan mudahnya mengalahkan Carnage dan melemparnya hingga jatuh ke jalanan. Setelah mengalahkan Carnage, Toxin kembali berubah menjadi Patrick. Shock akibat kejadian tadi, Patrick pun langsung muntah dan ketakutan, serta menyuruh Black Cat jangan dekat-dekat dengan dirinya karena takut akan hilang kendali. Namun Black Cat mampu menenangkan Patrick dan bahkan memberikannya ceramah no jutsu. Di sini mereka saling sepakat untuk tidak menyebarkan rahasia Patrick yang memiliki monster di dalam tubuhnya, dan juga rahasia Black Cat yang mencuri lukisan. Beberapa hari kemudian, Patrick pun pindah ke apartemen barunya bersama istri dan anaknya. Setelah itu, Patrick pun juga mulai melatih dirinya agar bisa menggunakan kekuatan dari Toxin ini. Kemudian suatu hari, Patrick diam-diam menyelinap ke tempat tinggal Cletus Kasady. Namun penyergapannya ketahuan oleh Carnage dan mereka pun tentu langsung adu mekanik. Dan seperti yang sudah-sudah, Carnage hanyalah kaleng-kaleng di hadapan Toxin ini. Bahkan, Toxin hampir bisa membunuh Carnage di sini. Namun Patrick yang mentalnya belum siap tiba-tiba saja berubah pikiran dan tidak jadi membunuh Carnage. Patrick dan Toxin pun langsung cabut, sementara Cletus dan Carnage dibiarkan begitu saja. Malam harinya, Patrick mengalami gejala umum yang biasanya dialami oleh para bujang, yaitu overthinking sampai tidak bisa tidur. Patrick berpikir bahwa dirinya mungkin bisa saja menjadi ancaman yang berbahaya untuk keluarganya sendiri. Pagi harinya, Patrick berangkat kerja sebagaimana polisi normalnya. Namun di suatu tempat, Carnage bersama Venom sedang mengawasi Patrick. Di sini, Carnage dan Venom sedang berdamai untuk sesaat. Setelah melihat perbaku hantaman antara Carnage dan Toxin, Venom malah khawatir Toxin akan tumbuh menjadi superhero dan nantinya akan memburu Venom dan membunuh Venom ini. Jadi Venom pun setuju untuk bekerja sama dengan Carnage dan mengalahkan Toxin. Kemudian cerita berlanjut pada suatu bank yang sedang dirampok. Pada kejadian perampokan ini, tiba-tiba saja Toxin muncul dari bawah tanah.
Ternyata, Patrick mulai menggunakan Toxin untuk membasmi kejahatan. Dan dengan mudahnya, Toxin mengalahkan para perampok-perampok bank itu. Karena perampok bank ini telah membunuh seorang polisi di sana, emosi Patrick pun menjadi tersulut dan membuat kontrolnya terhadap Toxin menjadi terganggu, hingga Toxin mengancam akan memakan para penjahat-penjahat itu dengan mulut bergigi tajamnya. Para penjahat pun tentu ketakutan. Namun salah satu dari mereka berhasil melihat lencana polisi yang ada di badan Toxin dan mengatakan bahwa seharusnya polisi tidak boleh membunuh mereka karena itu melanggar peraturan tentang tidak boleh membunuh penjahat yang sudah menyerahkan diri. Toxin pun membantah perkataan para penjahat tersebut dan mengatakan bahwa dia tidak peduli dengan peraturan karena semuanya sudah berubah. Tapi ya, ujung-ujungnya Patrick bisa kembali mengendalikan Toxin ini dan menahan para penjahat itu. Melihat Patrick dan Toxin yang melakukan hal baik, maka Spider-Man pun memuji mereka dan berkata bahwa di masa yang akan datang, sepertinya mereka bisa saling bekerja sama untuk membasmi kejahatan. Namun, ternyata yang terjadi malah sebaliknya. Bukannya bisa mengontrol Toxin, tadinya Patrick malah kehilangan kendali atas Toxin ini. Hal ini membuat Patrick semakin overthinking setiap harinya. Kemudian cerita berlanjut di pemakaman teman Black Cat yang dibunuh oleh Carnage tadi. Patrick bersama Black Cat ikut menyaksikan pemakaman ini dari jauh, di bawah payung hitam. Namun tiba-tiba Carnage dan Venom datang dengan tidak santuy untuk menyerang Patrick. Dan dengan sangat cepat, Patrick pun berubah menjadi Toxin dan berhadapan dengan mereka berdua. Namun di sini, Toxin berhasil didesak oleh Venom dan Carnage. Saat akan menghantam kepala Toxin dengan batu nisan, Carnage dan Venom pun dihentikan oleh Black Cat yang sedang melancarkan ceramah no jutsunya. Namun ceramah Black Cat ini tidak mempan terhadap Carnage dan Venom, sehingga mereka pun melanjutkan aksi brutal mereka. Beruntungnya, Spider-Man datang untuk menolong Toxin. Dan dengan gagah berani, atau dengan gagah nekat, Spider-Man pun menerjang dua simbiot ini. Baku hantam mereka sampai membuat kuburan di sana acak-acakan dan membuat tulang belulang berserakan. Dan sama seperti Toxin tadi, Spider-Man ujung-ujungnya juga terdesak melawan duo combo simbiot bapak dan anak ini. Dan ya, seperti yang kalian duga, tiba-tiba Toxin bangkit menjadi lebih besar karena amarah Patrick yang memuncak. Dengan tubuh dan kekuatan yang semakin besar, Toxin pun bisa mengajar duo combo simbiot bapak dan anak ini. Sampai akhirnya, Carnage dan Venom pun memutuskan untuk kabur. Setelah itu, Toxin pun ditenangkan oleh Spider-Man dan kembali ke wujud manusianya. Di sini, Spider-Man mulai mengeluarkan kata-kata mutiaranya dan ceramah motivasi hidup kepada Patrick. Dan menyarankan Patrick untuk terus melatih kekuatan Toxin agar digunakan dalam kebaikan. Kejadian-kejadian aneh yang menimpa Patrick tadi membuatnya semakin overthinking, seperti para bujang nolep beban keluarga setiap malam. Untuk menenangkan dirinya, Patrick pun memandangi anaknya yang masih bayi. Hal ini sedikit membuatnya merasa tenang. Dengan wajah rileks, Patrick pun memandangi anaknya yang masih bayi sedang menjilat-jilati jari manusia. Anjir, ini jari siapaan woi? Patrick pun dengan panik langsung mengambil jari manusia tersebut dari mulut anaknya dan membuangnya ke sungai. Jari tadi sepertinya tak sengaja terbawa oleh Patrick dari sisa baku hantamnya di kuburan tadi. Dan bertambah parahlah overthinking Patrick ini mengenai keselamatan keluarganya, hingga dia pun memutuskan untuk pergi dari rumahnya, meninggalkan istri dan anaknya tanpa bisa memberikan alasan yang jelas. Dan begitulah kira-kira asal-usul dari Toxin ini, yang diceritakan di dalam komik Venom vs Carnage isu 1-4. Nah, sekarang kita akan mengupas sekuat apa Toxin ini. Nah, sebelum Toxin ini lahir, Venom berkata bahwa Toxin ini akan menjadi simbiot ke-1000 di dalam garis keturunannya. Nah, entah apa hubungannya, namun hal ini membuat Toxin lebih kuat daripada semua pendahulunya, termasuk Carnage dan Venom. Toxin memiliki kemampuan dasar seperti halnya para simbiot lain, namun jauh lebih kuat dibandingkan dengan simbiot normal. Toxin memiliki kekuatan fisik yang tidak ngotak, seperti saat Toxin menghajar Carnage dengan mudahnya dan melemparnya dari atas gedung, menghancurkan lantai bank saat terjadi perampokan, dapat melompat dengan sangat tinggi, dan bahkan bisa menempel di dinding seperti cicak. Maksudnya seperti Spider-Man. Toxin bahkan bisa mengsolo combo simbiot bapak anak Carnage dan Venom ini secara bersamaan. Toxin juga memiliki refleks di atas rata-rata, seperti saat dia membuat Patrick menghindari peluru, bisa menangkis berbagai serangan, dan sebagainya. Toxin juga memiliki kecepatan yang di atas rata-rata. Selain itu, regenerasi Toxin ini juga sangat cepat,
Seperti saat Toxin melawan penjahat, yang kedua tangannya itu diganti dengan pisau tajam. Pisau tersebut tidak berpengaruh apa-apa terhadap Toxin ini. Toxin juga memiliki kemampuan untuk melacak benda dan objek. Seperti yang ditunjukkan saat Toxin bekerja sama dengan Spider-Man dalam menangkap para penjahat. Selain itu, Toxin juga bisa berubah bentuk menjadi orang lain. Hal ini sering dimanfaatkan oleh Patrick Mulligan tadi untuk berubah bentuk menjadi orang lain, dan diam-diam bertemu dengan istrinya. Toxin juga memiliki ketahanan yang lebih baik terhadap kelemahan kaum simbiot, yaitu suara dan api. Toxin juga memiliki kemampuan seperti Spider-Sense-nya Spider-Man. Bahkan Toxin bisa membuat jaring tak terbatas seperti halnya Spider-Man. Toxin dalam keadaan normalnya berukuran seperti Spider-Man yang menggunakan kostum simbiot. Namun saat Toxin ini terpengaruh oleh emosi kuat dari inangnya, Toxin ini bisa berubah menjadi semakin besar dan semakin kuat, dengan gigi-gigi tajam beserta kuku runcing seperti Venom. Tubuh Toxin juga memiliki durability yang sangat kuat. Bahkan tubuhnya bisa memantulkan peluru yang ditembakkan kepadanya. Ya, singkat saja kemampuan dari Venom dan Carnage ini ada di dalam Toxin, namun pada level yang lebih tinggi. Dan ditambah juga beberapa kemampuan hebat seperti melacak objek dan berubah bentuk menjadi orang lain, membuat Toxin ini semakin unggul jika dibandingkan dengan bapak dan kakeknya. Dan ya, sebenarnya kisah Toxin ini masih berlanjut, tapi untuk video kali ini kita sudahi saja dulu sampai di sini. Like video ini jika kalian suka, dan subscribe channel ini untuk mendukung admin Bujang membuat konten menarik lainnya. Dan sampai bertemu di video selanjutnya.